Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183 kemudian 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Diwajibkan puasa tersebut pada hari-hari yang telah ditentukan. Siapa yang di antara kamu menderita sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan. Orang-orang yang mendapatkan uzur boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, padahal puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam. Tapi Allah beri keringanan bagi yang punya uzur, diperbolehkan tidak berpuasa, tapi diwajibkan untuk menggantinya di hari yang lain sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Bagi orang yang merasa berat berpuasa, memang dia tidak sanggup berpuasa karena lanjut usia atau memang pekerja berat yang membutuhkan tenaga fisik, tidak bisa mencari pekerjaan yang lain di luar bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan selain pekerjaan yang memanfaatkan fisik. Mereka membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin, makan untuk satu hari. Kalau ingin memahaminya, makan satu kali, maka makan satu kali itu cukup untuk satu hari, tahan sampai besoknya. Ayat ini bercerita tentang syariat puasa di bulan Ramadan, karena ayat berikutnya syahrul Ramadan, ya di hari-hari yang telah ditentukan kita wajib berpuasa, namanya adalah bulan Ramadan. Dia termasuk rukun Islam. Berbahaya Bapak Ibu kalau meninggalkan, apalagi mengingkarinya.
Berpuasa di bulan Ramadan itu disebut dengan azimah. Jadi ibadah itu dalam Islam ada yang disebut dengan azimah, bentuk asal. Kemudian kalau dia sakit atau dia musafir, berubah. Tidak wajib lagi dia puasa Ramadan. Dia boleh melaksanakan puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Disebut dengan mengqadha. Sudah berubah dari bentuk asal. Bentuk asalnya adalah kita puasa di bulan Ramadan. Sudah berubah menjadi berpuasa Ramadan tapi di luar bulan Ramadan. Artinya mengqadha, beribadah di luar waktunya. Kenapa begitu? Karena kita ada uzur. Uzur yang diterima oleh syariat dan Allah perintah kita untuk mengganti di luar bulan Ramadan. Perubahan bentuk asal kepada bentuk yang lain. Bentuk asal disebut dengan azimah, bentuk yang sudah berubah disebut dengan rukhsah. Jadi ada ibadah itu bentuk asal. Puasa di bulan Ramadan. Ketika dia berubah, maka itu disebut dengan rukhsah. Sering kita menerjemah rukhsah itu keringanan. Ya, ibadah yang sudah berubah dari bentuk asalnya menjadi lebih mudah. Yang kalau asalnya mungkin terasa sulit, sekarang berubah menjadi lebih mudah, itu rukhsah. Atau ibadah yang sudah berubah dari bentuk asal karena perubahan situasi dan kondisi. Maka dalam kajian ilmu usul ada ibadah yang azimah, ada ibadah yang sudah berubah, yaitu rukhsah. Kalau untuk masalah pahala, sama saja. Kalau ada orang yang dalam safar, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia ganti di luar bulan Ramadan sesuai perintah Allah, maka nilai puasanya sama saja. Ya, karena Nabi mengatakan, "Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu misla ma yakunu muqiman sahihan." Hadis dari Imam Al-Bukhari. Kalau ada seseorang menderita sakit atau dia dalam perjalanan alias musafir, maka ditulis pahala ibadah seperti ketika dia sehat dan seperti ketika dia tidak musafir. Ketika dia sakit, dia tidak beribadah seperti biasa. Kalau salatnya tidak berdiri lagi, tapi salatnya dia lakukan dalam keadaan duduk. Puasa Ramadannya bukan di bulan Ramadan, tapi dia lakukan di luar bulan Ramadan karena dia sakit. Maka kata Nabi, ditulis pahala ibadahnya itu seperti ketika dia tidak sakit. Kalau dia salat, dia berdiri. Kalau dia sakit, dia duduk. Ditulis pahala duduknya itu seperti pahala dia salat berdiri. Ketika dia sakit, dia tidak puasa di bulan Ramadan. Ketika dia sehat, dia berpuasa di bulan Ramadan. Nanti ketika dia sakit tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia ganti di luar bulan Ramadan, ditulis pahala ibadahnya sama dengan ketika dia sehat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ketika dia musafir, dia menjamak dan mengqasar salat. Kata Nabi, ditulis pahala ibadahnya itu seperti dia tidak musafir, alias salatnya jumlahnya 4 rakaat tidak diqasar, kemudian tidak digabung, salat di waktu yang telah ditentukan. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan kalau ambil keringanan rukhsah, kita ambil amalan yang sudah berubah dari bentuk asal, maka itu mengurangi pahala, mengurangi keimanan. Itu berarti dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan rahmatnya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan rukhsah, Allah merubah bentuk asal dari ibadah alias azimah. Itu tujuannya bukan mengurangi pahala, bukan mengurangi keimanan, bukan untuk memberikan kerugian kepada kita. Tapi Allah membuat hal seperti itu. Yang pertama, kata Imam Asy-Syatibi, supaya kita bisa continue beribadah, lanjut tidak terputus. Yang kedua, supaya kita tidak binasa, supaya tidak mati. Kemudian yang ketiga, supaya tidak terasa beban beribadah, sehingga bisa memunculkan kelezatan
dan kenikmatan menyembah Allah Subhanahu wa taala. 3 itu tujuannya, bukan mengurangi pahala. Itu puasa Bapak dan Ibu. Bentuk asalnya bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi berubah. Di luar bulan Ramadan boleh puasa Ramadan, boleh. Namanya tu mengqada. Ba pahalanya sama. Bila awak boleh, kalau awak musafir, kalau awak sakit, kalau tidak, ayah tidak bisa ada. Ini berubah, Bu, tapi berubahnya nak nang kelamaan dia awak saja. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 101, surat yang keempat ayat 101. Surat yang keempat ayat 101, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakum allazina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum fil ard, apabila kamu akan melakukan perjalanan di muka bumi, falaysa 'alaikum junah, tidak ada atas kamu dosa, antaqsuru minas salat, bahwasanya kamu mengqasar, mengurangi jumlah salat. In khiftum, itu jika kamu khawatir atau takut, ayyaftinakumul ladzina kafaru, terhadap fitnah orang-orang kafir kepadamu. Innal kafirina, sesungguhnya orang kafir, kanu lakum, bagi kamu mereka adalah aduwwan mubina, musuh yang nyata. Kafir harbi, ya. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, orang kafir dan mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka. Ayat ini bercerita tentang perubahan, ya, dalam pelaksanaan ibadah salat. Kalau awak musafir dan awak khawatir gangguan atau serangan dari orang-orang kafir, maka indak berdosa bagai awak ketika jumlah rakaat salat tersebut dikurangi. Aturannya adalah yang dikurangi itu salat yang jumlah 4 rakaat. Kemudian salat yang bisa dikasar itu adalah salat wajib, bukan salat sunat. Ya. Salat zuhur azimahnya 4 rakaat. Itu ibadah dalam bentuk asal. 4 rakaat itu asalnya. Dalam kondisi tertentu berubahnya jadi 2 rakaat. Itu rukhsah namanya lain. Namanya itu kalau mengurangi qasar. Di qasar itu rukhsah. Ibadah nanlah berubah dari bentuk asalnya karena situasi dan kondisi. Nah, masalah azimah dan rukhsah itu sudah pasti di dalam syariat Islam. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau ada yang mengingkari adanya rukhsah, ingkari perubahan bentuk asal ibadah menjadi bentuk yang lebih mudah karena situasi dan kondisi, bisa-bisanya keluar dari Islam, murtadnya itu. Karena mengingkari sesuatu adalah pasti dalam agama, al-ma'lum minad din bidarurah. Mungkin nyo ndak pernah mengkasar, mungkin nyo ndak mambiak jamak, nyo ndak ambiak keringanan atau rukhsah. Tapi kalau inyo mengingkari, itulah lain hukumnya. Ya, nyo ingkari ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang adanya perubahan dari bentuk asal kepada bentuk yang lain karena perubahan situasi kondisi yang kita alami. Nyo ndak percaya, inyo ingkari, itu kafir itu, ya, murtad. Oleh karena itu jangan sampai kalau you nak membiak, ya sudah, awak dia ndak ingin membiaknya, bukan dia awak menolaknya, bukan awak ndak mengimaninya dan tidak menerimanya dalam artian mengingkarinya. Kalau mengingkari itu, itu kafir itu. Tapi kalau nyo nak membiak, dia ingin salat seperti biasa atau
awak dah biasa dia terus Ustaz, awak biasa solat normalnya atas sarah. Tapi kalau kamu ngecek nak cek Allah ada tu apa bahaya tu? Malu ada tu. Malu tidak dulu Al-Quran lah. Oleh kerana itu ketika salat awak zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, akini boleh waktu asar maju ke waktu zuhur tunda ke waktu asar, lah berubah dari bantu asli, bantu asal. Ana mau rukhsah. Indak dinyor tu. Mangani indan, yo memang ada tapi yang mau nak mambiaknya dah, salah. Tak ada masalah. Tapi kau nak mambiak dia memang nyo nak narimo dah. Tak setuju je dah. Kalau Allah buat syariat model tu, ku gaya-gaya orang pemalih, itu orang ongeh nama dia. Itu nan ongeh tu. Seolah-olah Allah memberikan keringanan tersebut, membuat aturan seperti itu untuk membuat dia jadi orang yang merugi. Tak ada rugi sama sekali dia. Masalah pahala tetap sama. Anan waktu lebih singkit, nan tenaga lebih hemat. Tak ada yang dirugikan awak. Tiba dinyonya kecian meruginya. Sudahlah berbuat sangka ke Allah, kemudian mengingkari sesuatu yang sudah pasti dalam agama. Ajalah sampai model tu. Biasanya orang-orang tak ngerti dan ngecek. Karena nyoba ibadah sesuai dengan kebiasaan saja. Nyo tak ilmui ibadah tersebut. Nyo merasa dengan kebiasaan saja lah cukup nyo melaksanakan ibadah. Ketika nyo dapat kondisi yang tak biasa, masih banyak kaum muslimin yang tak bisa menerima. Kalau awak bisa mengurangi jumlah rakaat salat tu. Anak agak barik tak terima dinyo kalau salat 2 rakaat tu lebih utama dibanding 4 rakaat, hendak tak terima dia. Ya mahala ke tak terima tu. Dari 4 berubah jadi 2. Dari baca Al-Fatihah sudah berkurang dah. Awak baca Al-Fatihah 4 kali, awak baca Al-Fatihah 2 kali, sebab pahalanya. Hendak tak terima dah. Kecek ya. Mana tak terima? Nak masuk dia akal. Mana tu ya. Kalau harus masuk akal sahaja banyak agama pun tercempak. Awak buang angin, bakok muka nama basuh. Apa nak masuk akal tu? Basuh salah tentang angin keluar, selesai. Ada tu. Ada yang bisa diakali, ada yang tak bisa diakali. Ya ibadahku ada nan logis bu, ada yang tak tabu dia kau ada. Dan doan dia Allah rahsianya. Sengaja Allah ingin menguji awak, dia mau patuh atau tak? Atau tak ya? Jadi kalau dalam safar ibadah tu bisa berubah. Apa ibu ambil perubahan tu atau tidak ambil, tak salah. Allah senang ketika awak mengambil azimah, sebagaimana Allah senang ketika awak mengambil rukhsah. Artinya Allah ambil awak ambil ikut, ya Allah senang. Awak ambil itu, ya Allah senang loh, tidak ada masalah. Tiba dinyo, nyo tak senang aja. Maka jangan sampai ibu-ibu atau apa-apa indak mengambil rukhsah kerana menolak. Awak nak mengambilnya kerana awak memang tak ingin mengambilnya, bukan dek menolak ketentuan tersebut. Oleh kerana itu hati-hati kerana alasan awak mengambil atau alasan awak menolak itu bisa menjadi penentu awak beriman ke Allah atau tidak. Kemudian dalam surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat yang ke-6. Surat yang kelima, ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa
falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kakimu sampai mata kaki, wa in kuntum junub, wa in kuntum junuban, jika kamu junub, fattaharu, maka bersucilah, mandilah, wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang salah seorang di antara kamu dari tempat buang hajat, atau selesai buang air, au lamastumun nisa, atau dia menyentuh perempuan yang membuat dia berhadas, falam tajidu ma'a, kemudian kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiban, bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapukan ke wajahmu dan tanganmu. Bentuk asal wak bau dua, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, itu asal tu, azimah. Tapi kalau sakit, atau awak batau dua, air nak basuh, berubah, bersucilah dengan tanah, sapukan kamu kojo tangan, tak basuh muka, tak basuh kaki, tak sapu kepala, tak basuh, tak basuh muka leda, tak lo basuh tangan leda, tak sapu kepala, tak basuh kaki, berubah je menjadi menyapu kepala, menyapu muka dan menyapu tangan dengan tanah. Itu banyaknya nak terterima dia boleh. Banyak terterima boleh. Ya, awak bawa dua. Ambil air basuh muka, biar air basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, kumur-kumur gaya. Maksudnya ya keduang segala macam. Aku tiba-tibanya pukulkan kedua telapak tangan ke permukaan yang mengandung tanah, kemudian ditiup kedua telapak tangan, kemudian sapuan ke muka, sapuan dari pergelangan sampai ujung menjadi sapu. Selesai. Samo jobo dua. Awak junub berhadas besar, tuak ke salat, air nak do, awak di dalam perjalanan ko, dicari-cari air beko abi waktu salat. Dan awak nak ngerti daerah ko ba, antayu adu air siko tidak, kan betul? Nah, waktu tu lah masuk. Anda bisa wudu saja. Kenapa? Wah, ada harus mandi. Air nak ada, baca rohnya lain, tayamum. Masak, pukul, tiup, sapuan, rasamu je mandi. Mana tu ya? Tak terterima ya. Mana terterima dia? Orang kalau tak terterima dia tu agak payahnya memahami kasih sayang Allah kayaknya tu. Maka sampai kayaknya kasih sayang Allah ni. Itu nak terterima dia. Seolah-olah Allah nak magi itu bukan dia Allah sayang kawak itu. Justrunya lebih suka modelah. Luka-luka badannya bu. Tak bisa kan dia air tu. Hanya siram juga air tu. Benda tu tak jadi. Padahal Allah sayang kayaknya. Anda bisa pakai air tu. Tayamum salah. Labai impus tangannya tu tak bisa hanya makan normal tu. Kalau pakai impus masuk makanan tu, hanya poso je. Padahal kecil Allah ganti saya di hari lain. Ya, walaupun boleh awak tetap puasa, tapi Allah sayang kau. Adanya tak terima tu. Kalau itu adalah sayang Allah kau, itu untuk menyempurnakan ibadah awak. Kalau itu tujuannya supaya awak jangan binasa, supaya tetap terus bisa beribadah. Dan nilai ibadah sama ya. Awak tetap dianggap puasa sebulan penuh, nilainya dapat sebulan penuh. Ya, ada yang tak bisa menyadari sayang Allah tu, kerana dia tak bisa memahami keringanan yang Allah berikan kerana Allah sayang kawan. Itu cari umat sebelum awak
Kalau nak dua ye, ayo nak bisa dah. Anda bisa berwuduk, anda bisa bersuci. Kalau nak bisa bersuci, anda bisa salat dah. Anda bisa salat apa dosa dah. Nak dua ye, ada tanah. Nak dua ye untuk membersihkan najis, boleh pakai batu, boleh pakai karateh, boleh pakai daun yang menghisap, yang bisa membersihkan. Sehingga awak tetap bisa beribadah, sehingga tetap mengalir pahala untuk awak, sehingga awak tak berdosa kerana meninggalkan ibadah. Karena ketika sulit air, ada mudah tanah, mudah awak beribadah, terasa ringan beribadah, muncul kenikmatan beribadah. Adinya ndak ada dan sulit jadi. Jadi bentuk asal dan perubahan. Bentuk asal itu azimah, kalau sudah berubah itu rukhsah. Kalau salat bentuk asalnya zuhur 4 rakaat, berubah menjadi 2 rakaat, itu rukhsah. Kalau hukum asal, itu bentuk asal salat zuhur di waktu zuhur, mulai matahari tergelincir. Tapi kalau kita dalam safar, bisa kita tunda sampai waktu asar. Itu sudah berubah dari bentuk asal, itu sudah rukhsah, jamak namanya. Kemudian puasa di bulan Ramadan, itu bentuk asal, azimah. Tetapi ketika di luar bulan Ramadan, disebabkan kita sakit atau kita musafir, itu sudah berubah dari bentuk asal, itu rukhsah namanya. Kemudian berwuduk memakai air, itu adalah bentuk asal. Mandi memakai air, itu bentuk asal untuk menghilangkan hadas. Karena situasi kondisi tertentu berubah menjadi tayamum, bersuci memakai tanah, itu namanya rukhsah. Jadi bentuk asal itu azimah, bentuk yang sudah berubah itu rukhsah. Itu ada dalam syariat Allah. Siapa yang mengingkarinya, seperti yang difatwakan tadi, keluar dia dari Islam. Ada lo dan sebaliknya bu, salat tu 3 kalinya kece, tak 5 kali dah. 3 kali itu zuhur di jamak jo asar, maghrib di jamak jo isya, salat subuh tagak surang, 3 kali wak salatnya. Wajib model tu. Kan sakit lah tu. Atau aliran saseknya. Ada aliran sasek dan salatnya 3 kalinya. Ini nak musafir kira bu, ya. Ini nak sia-sia, ini nak sakit segala macam, ini sehat normal ya. Tapi yang model tu ada yang lain, ada. Ya. Kalau bantu asalnya salat tu maduk ke kiblat. Tapi kalau lah berubah maduk ke mahkamah, itu lah rusak tu. Bila dapat nama model tu, kalau awak tak mampu mengetahui arah kiblat. Kasus tu jarang dapat dia awaknya. Ya, di negara awak ko kaum muslimin marato. Di kotibuna awak di daerah yang awak tak kenal, awak tanya ke orang di sini, di marah kiblat, arah ke sinan pak, tahu orang. Tapi kalau awak tiba di negara orang kapi, tak ada nabi iman ke Allah, tu agak pandai mencari arah kiblat. Awak tak lo pandai mencari arah, dia dibawa kompas, memahaminya tak lo pandai, dibawa lagi, pahami tak, gaya saya. Ya, celik kompas. Mana kamu? Ya, ditunjuknya situ. Apa sih itu? Ada leh. Ada inyo hilang kemampuan mengetahui arah kiblat, dapat inyo rukhsah. Berubah dari bantu asal. Maduk ke kiblat tu syarat sah salat. Kalau indak ke kiblat, indak sah salat. Tapi dek kondisi membuatnya nak mungkin mengetahui arah kiblat, hilang kemampuannya mengetahui arah kiblat, akhirnya nyo maduk ke satu arah yang nyo yakini, walaupun itu salah. Silakan. Jadi ketika sahabat akan melaksanakan salat bu, datang kabui tabah. Waktu salat masuk kabui sangat tabahnya, sekian tabahnya, celiak tangan sini bisa. Jadi bahas salat sahabat salat isya, sudah. Mereka salat menghadap ke arah yang mereka yakini. Ditanduanlah dek sahabat tu arahnya. Ada sahabat yang membuat garis menanduan, awak salat isya tadi malam arah ke sinan. Ketika waktu subuh datang, kabui hilang. Nantaba tu nak dolai. Di Pariso semalam ali betul arah awak salah. Dah betul.
Dilaporan ke Nabi, "Wahai ya Rasulullah, laqad tujza, salat engkau sudah dibalasi, salat engkau sah." Berubah dari bantu asal. Maka kalau apa je ibu dalam kondisi normal, maduk ke kiblat azimah, wajib dikerajokan. Tapi kalau apa ibu dalam kondisi tidak normal, di atas kendaraan atau di daerah yang tidak dikenal, tak lo memungkinkan mananya ke orang tak salat jinan. Orang kepi mah. Di marah kiblat juga pak. Kiblat tu apa tu pak? Kiblat tu arah kita salat. Salat tu mengatu. Taklah tentu dia. Ya. Amah kita tunjuk. Oleh kerana itu Bapak dan Ibu, kalau seandainya tidak diagih di Allah rusak, seandainya tidak bisa berubah, tidak ke salat. Ambulah 3 hari nak salat. Itu tak tahu arah kiblat dah. Ali mungkin tu. Allah salat tu alun, begitu. Ayat tak ada. Salat zuhur tadi bah, tak ada ayat. Salat asar bah, tak ada ayat. Salat maghrib bah, tak ada ayat. Boleh aja. Pada so. Pada so bah. Ya, tak ada dah. Maka berdua. Pada so. Ada tenang. Ya, mau nak tahu caranya lah. Pada so. Aku nak pelajari. Kenapa? Karena kalau wajib melakukan sesuatu, ilmu tentang itu tu wajib pula. Ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Sesuatu yang tak sempurna dan wajib kecuali dengan dia, maka dia tu wajib pula. Salat tu wajib, maka mengilmui salat tu wajib pula. Ketika syarat sahnya tu bersuci, supaya bisa menjalankan kewajiban, maka memahami, mengilmui cara bersuci wajib juga. Cara bersuci dan pahami bahawa 2 bayi saja. Itu bayimu separuh-separuh. Kalau bayimu separuh-separuh, sasik ujungnya. Itu sasiknya. Jadi orang-orang yang biasa naik auto tu bermusafir, mambiak barang ke bukit, sudah tu pai ke kampung. Salamu di jalannya tak salat dah. Padahal di jalan tu bu, abi waktu zuhur, abi waktu asar, abi waktu maghrib, abi waktu isya, asubuh, azhar bisu, awal tibu tampil. Nah, baru nak salat je, awak dia tiap-tiap. Ma bisa awak salat ceknya. Mangnya tak bisa salat dia tu bu. Dinyo tak bisa dah. Karena menurutnya salat tu harus tagak. Maduk ke kiblat. Sementara oto entah ke mana maduk kemudian awak tak bisa lo tagak. Bisa awak tagak tentu awak perlu ketir dia. Kok bisa nak tagak bu sampai tempatnya. Oto babelo awak tak kongkang. Dia tu. Maka nak solatnya selama di perjalanan solat. Alasannya salat tu tak boleh duduk. Nyo tak nerima perubahan kecil Nabi, tak taluk tagak duduk, takwik tagak duduk. Maka suiknya salat tagak tu takwik awak. Salat dia te kepak. Tak gampang awak kalau tagak tu duduk. Salat dia te pesawat. Kalau jadi pesawat terbang, goyang-goyang awak tagak. Kenapa bego? Duduk. Tu maka suik takwik. Kalau tagak mabuk lawi ustaz, takwik duduk. Adanya tak terima. Salat tu harus tagak. Tu bantu asalnya tapi nya bisa berubah sesuai perubahan situasi kondisi. Tidak cik. Because awak borong salat tu saja. Tidak bisa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, rukhsah keringanan berubah, itu pun perubahannya sesuai aturan. Jangan ibu lah membuat perubahan yang kelamaan dia awak. Contohnya, nyo jamak sebelum waktu masuk. Itu yang kelamaan dia nyo itu. Oto berangkit jam 2 balik, zuhur masuk jam 2 balik seperempat. Amako nyo baik, saya solat menjamak sebelum jam 2 balik. Alasannya dia tu awak tak bisa salat dah. Kini senawak salat. Awak katul na dole. Hanya baik salat. Itu rukhsah tu. Itu nang kelamaan dia awak nemu itu. Besar tu. Awak lah dapat keringanan. Hukumnya lah berubah dari bentuk asal.
awak boleh merubah nan ampe rakaat jadi 2 rakaat. Atau nyerubah lo nan 3 rakaat jadi 1,5 rakaat. Karena kelamaan ni. Oh tu. Nan 3, nan 2, nan cik boleh rubah lo. Nan qasar tu nan ampe rakaat saja. Kemudian menurut aturan, awak kalau kamu mengurangi jumlah rakaat, salat fardu nan berjumlah ampe rakaat. Kini nyobai salat tarawih ampe rakaat tapi dikasar jadi 2. Anak 2 tu. Kelamaan dia awak itu. Kalau itu. Tapi berubah sesuai situasi kondisi. Iyo, ada aturannya. Aku pulang haji bu, lah 3 hari je pulang haji bu, hanya menjamak kasar je di rumah ya. Mengana mu? 3 hari di rumah, menjamak kasar je. Alasan ni, di rumah ni nak musafir ni. Seperti itu. Kalau itu perubahannya, tu nang kelamaan dia awak nama tu. Ya, itu pada sok jadi kalau model. Hanya ia berubah, tapi tetap ada aturan perubahannya. Ya, pasangan salat zuhur tu asar, maghrib tu isya. Tak bisa awak pasangkan isya je subuh, tak bisa lo subuh je zuhur, tak bisa. Itu beberapa dan ibu. Kemudian kalau bau dua rukunnya basuh kaki, itu bentuk asal azimah. Tapi kalau awak musafir bisa awak menyapu sepatu saja. Ya, awak sapu saja sepatu bagian atas. Itu hadisnya mutawatir. Mutawatirnya lafzi pula. 3 hari 3 malam. Waktu dia dari Nabi untuk menyapu bagian atas sepatu, ganti awak basuh kaki. Awak baiklah bau dua sudah tua pakai sepatu. Awak baiklah bersafar, musafir awak. Beko kalau batau dua awak ka bau dua, tak usah buka sepatu. Pas basuh kaki, ganti menyapu bagian atas sepatu. Azimah basuh kaki, rukhsah menyapu bagian atas sepatu. Hukumnya sama, pahalanya sama. Balik. Tapi ingat wak basuh wak sapu bagian atas sepatu bu, ganti wak basuh kaki bu dua, wak salat pakai sepatu. Ya. Kalau salat pakai sepatu tentu tak bisa salat ke masjid dah. Baiklah masuk masjid pakai sepatu tu. Kena lakak boleh dah. Kecian kau penghinaan kau. Pakai sepatu masuk masjid. Padahal Nabi dulu pakai alas kaki kalau salat. Beliau salat di dalam masjid pakai alas kaki. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Yahudi dan Nasrani beribadah di tempat ibadahnya indak berterompah. Amaku awak berbeda lah je orang tu. Baik berterompah. Ya. Itu kecil Nabi. Bisa jadi pakai itu tu enggak bu. Justru kini orang Nasrani, orang Yahudi masuk ke tempat ibadahnya bahasa sepatu, berterompah. Awak indak lagi. Ya beda bi. Itu tujuannya beda aja orang tu. Orang tu lah berterompah gini, awak dah terompah lagi. Dulu orang tu berterompah, dulu orang tu dah berterompah, awak berterompah. Itu namanya rusak. Jadi ibadah dalam bentuk asal, ibadah yang sudah berubah dari bentuk asal. Biasanya bu, kalau berubah tu menjadi lebih mudah. Tujuan Allah tu tadi supaya ibu continue indak putui beribadah. Bisalah ibu bayangan awak bau dua harus pakai air ndak ada, putui lah ibadah awak. Ya, awak ndak talok salat tagak dah, kaki awak sakit. Kini awak mengecek harus tagak, kalau ndak tagak ndak bisa salat, ndak sah salat. Putui lah salatnya. Ketika awak misalnya wajib mandi, air ndak ada, kini baca caranya. Ya, baiklah tayamum. Kini awak nak menerima perubahan itu. Akhirnya tak salat lagi sampai air bersuruh. Putih ibadahnya. Ketika apa ibu lah lanjut usia, nak taluk imsak lagi di siang hari, manahan itu nak taluk dia awak memang lah lamah. Tak berhak dapat pahala puasa oleh dah.
tapi dia awak tahu Allah magiah keringanan diganti bayar fidyah, dapat nilai puasa dia awak, continue ibadah awak, nak putui puasa tu. Itu tujuannya nak ngurangi pahala kan? Ya. Kemudian yang kedua, supaya hujan binaso. Maka suinya ada sahabat kapalnya luka berlubang, sudah tu malam junub, pagi ke salat subuh bertanya ke kawanan lain, boleh mau tayamum saja, tak mungkin mau mandi dah, kepala mau berlubang, ada luka, kecik kawannya tak bisa, air ada, tak boleh tayamum dah. Jadi menurut nama jawab ko, kalau air ada tak boleh tayamum dah. Boleh tayamum kalau air tak ada. Padahal boleh tayamum kalau sakit. Artinya tak. Mandilah sahabat ko, mati sudah tu. Dapat Nabi beritanya, berang Nabi. Qataluhu qatalahumullah. Tu nama jawab sembarang tu lah membunuh saudaranya. Allah akan membunuhnya pula. Artinya Allah murka kepadanya. Kalau nak tahu jangan fatwa lo, tanyalah. Ternyata adona ye bu. Tapi kalau awak punya penyakit dan membuat awak tak bisa menyentuh air, kalau awak sentuh juga air tadi, awak pakai juga air tadi, dapat mudarat lebih kadang. Makanya kalau tangan ibu luka bakar, sementara awak kau dua, ala dia perban tu, kadi basuh je itu. Adinya yuk basuh, nak dah sah. Padahal Allah lah merubah. Ya, kalau lah sulitnya berubah jadi lebih mudah. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kemudahan memunculkan kesulitan memunculkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan. Allah tidak menjadikan urusan agamamu itu sulit. Bahkan dibuat kaedah nan haram jadi halal kalau darurat untuk itu menjaga jiwa jan binaso. Maka orang nan darurat yo badan-badan litak, kalau nak makan capek bisa mati atau bisa kambuh penyakitnya na babayo. Bolehnya mengambil makanan orang tanpa izin orang tu. Hanya sedang lewat di hutan atas asik mungkin paruh litak ya sabana litak, kemudian makanan lah habis bekal nak dolai, nampak para antimun orang hanya bongkalan timun agak dua, hanya makanlah supaya menyampa paruhnya kuat berjalan sampai ke tempat nan bisanya bali makanan. Nan dua nan lima liang itu halal tak? Halal. Untuk itu keringanan. Hukum maliang tu haram. Itu bentuk asalnya. Berubahnya jadi boleh. Itu rusah. Dia giah keringanannya maliang sesuai juga kebutuhannya. Barang yang dibutuhkannya untuk menyampa paruh sehingga tak dapat mudarat 2 atau 3 buah lah, ambil lah. Kau sedang darurat kau start nyu ambil 3 karung nyu jual pasar tu maliang nama ya, nan 3 nan halal di nyonya, nan 3 karung dah boleh dah. Hutang karentenir haram. Kenapa? Yang meminta riba dan magiahkannya sama sedosonyo kecil Nabi. Kini awak butuh PT biaya, anak awak operasi kecil doktor, kalau indah hari kubuk babayo you PT nak ada apa usahawan lah secepatnya. Di tokok pintu Pak Haji, kecil Pak Haji dia PT nak ada. Di tongkok pintu Bu Haji pun tak ada lo bisa magiah. Dipinjam ke tempat-tempat nan halal nan magiah akad yang tak riba, indah ada nan bisa ada. Tinggal cek pintu lain rentenir. Boleh tu? Boleh. Kenapa? Darurat. Bara boleh dipinjam, bara biayanya lebih dari itu tidak boleh. Bara biaya operasi 10 juta, 10 juta dah bisa pinjam.
Aku mumpung sedang darurat, mumpung sedang bulia kok, pinjam 25 lah. Itu nak bulia. Dan 5 balik itu haramnya. Dan 10 itu nanti ada sak. Itu nak dibulia. Itu rusah nama, keringanan. Cuba bayang kalau nak ada, mati dia, binaso dia. Oleh karena itu, tujuan Allah bagi keringanan itu untuk menjaga jiwa supaya bisa terus continue beribadah sehingga pahala itu makin bertumpuk, ada lah nanti balasan di akhirat semakin luar biasa. Pada sayang Allah. Kemudian yang ketiga, supaya tidak terasa beban beribadah. Ini kalau tidak ada terasa kenikmatan beribadah, nilai ibadahnya rendah lah. Ada orang nan bahagia terbebani, ada nan bahagia nan nampak mabuk, yuk beban sedang banyak gini, makanya bahagia mu. Ada nama dia tu. Orang kalau tak bebani bu, mungkunya tu mengerunyui, dahi bakarui, tak senangin celak mungku. Orang merasa stres, frustasi, terbebani. Apa awak akan merasa nikmat ibadah kalau awak merasa terbebani itu, merasa sulit itu. Untuk menghilangkan itu dibuat aturan. Kalau sulit berubah jadi mudah. Kesulitan itu membuat munculnya kemudahan. Tak telok tagak duduk, duduk berbaring. Ya, tak ada ayat boleh tayamum. Tak tahu arah kiblat boleh maduk ke masih. Supaya mudah awak beribadah dan pahalanya sama. Tapi rinyo tak je. Tak ada sampai kasih sayang Allah tu rinyo. Tetapnya merasa ibadahku barik, ku beban kau. Panik awak sebenarnya ibadahku mak. Tapi kalau ndak awak kerajaan pada solo awak. Bila ke cinta ibadah kalau model itu perasaan. Oleh kerana itu Bapak dan Ibu, itulah yang disebut dengan azimah, ibadah dalam bentuk asal. Kemudian berubah karena situasi dan kondisi tertentu, itu disebut dengan rukhsah. Ibadah azimah dan rukhsah pahala sama sesuai hadis Nabi Imam Al-Bukhari. Tujuannya 3, supaya wak lanjut terus untuk beribadah, tidak terputus, menjaga jiwa supaya jangan binasa, supaya wak jangan dapat mudarat. Kemudian yang ketiga, awak merasa senang beribadah. Karena beban-beban beribadah tu diangkat di Allah, kesulitan-kesulitan tu dicabui di Allah. Sehingga murah-murah selainnya nan modal itulah nan kemungkinan besar bisa menimbulkan kenikmatan dalam beribadah. Orang kalau nikmat beribadah tak dipanggil, tak disuruh, alun dipanggilnya lah datang, alun disuruhnya lah pergi. Dek terasa nikmatnya. Kalau salat dapat pahala 27, tak perlu dia tu. Nyala suri. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Silakan. Cukup. Itulah pembahasan kita. Contohnya ada dalam ibadah salat, kemudian berwudu, kemudian puasa. Puasa, salat, wudu itu ibadah-ibadah besar. Dan Allah sudah jelaskan bisa berubah dari bentuk asal. Perubahan dari bentuk asal kepada bentuk yang lain disebabkan situasi kondisi, itu dinamakan rukhsah. Biasa diterjemahkan keringanan. Silakan. Babu? Tanah yang dipakai untuk tayamum. Tanah makasih yang tergantung. Makasih tergantung itu. Ya. Tanah yang kering, debu. Debu tu masuk. Ya. Tanah yang kering itu yang lebih baik ya. Yang penting indak bernajis tu saja. Karena awak akan menyapukannya ke muka awak, tentu yang kering itu lebih kondusif.
Kalau nan basahnya baik tentu apa rasanya muka jadi. Oleh karena itu sa'id dan thayyibah. Sa'id itu diterjemahkan tanah, terjemahan. Sementara maknanya permukaan yang mengandung tanah. Ya. Permukaan yang mengandung tanah, pukulkan tangan wak ke sinan. Walaupun tanahnya tak nampak, tapi nyo ado, namanya debu. Ya. Itu namanya. Oleh karena itu, ketika ibu, kau kan permukaan namanya. Jati meja kau permukaan meja, permukaan lantai, permukaan dinding. Model-model itu ada debunya tu. Karena menurut ilmu pengetahuan, di ma ada udara, di sinan ada debunya. Kenapa ada instruktur manasik mengatakan pukulkan tangan wak ke kurisi dan di muka karena udara ada di sinan dan akan bertemulah debu di dalamnya. Lapoh nanya tang keluar tu. Ya. Tapi dia inyo ndak cukui juo nyobalah tanah dalam kotak korek api. Sudah tu dipenganya. Di tangannya, ditapuknya tangannya ke sinan. So dia tiupnya, itu larinya ke pengan. Dibawanya tanah kemah-kemah. Ada lagi pertanyaan? Sa'id dan thayyibah. Baru? Kalau wak pakai bau dua tisu basah, nanti pas membasuh muka, tak basuh muka namanya. Menyapu muka namanya. Sementara antara membasuh dan menyapu memang berbeda. Kalau membasuh wak siraman aja, wak ratuan. Kalau menyapu wak basahan tangan, wak sapuan. Jadi kalau ibu pakai tisu basah atau pakai sapu tangan dan dibasahi juaya zam-zam, lalu wak sapuan ke muka tu tak basuh muka namun menyapu muka. Sementara dalam Al-Quran ada dua istilah. Faghsilu, basuhlah, wamsahu, sapulah. Berbeda. Makanya Nabi mengecekkan siapa yang tak sempurna membasuh kakinya, tuminya, dijilik neraka jahanam. Wailul lil aqabi minan nar. Kan begitu. Kenapa Nabi mencaliak basuh model tu? Padahal beliau lah siap-siap jadi imam. Dia ada sahabat nyobasahan tangannya, nyolap-lapan ke kakinya. Dia inyo tak ajar, tak lambik takbir di imam bego. Malari yo, nang kaki lu basuh bu, jo tangannya na basah, dilap-lap. Kecek Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Makanya tak cukup ibu pakai tisu basah malap muka. Kalau untuk nan disapu bisa, tapi kalau untuk nan dibasuh tak bisa. Ada lagi pertanyaan? Kita cukupkan? Ya. Ingat Nabi bau dua dengan satu muat. Ibu gabungan tangan ibu tampung lagi sekikuah. Bisa Nabi pakai bau dua. Nabi bisa ampek kaliko untuk mandi. Yang lah baca ruang. Titian kamu ko ratuan. Kalau yang pakai tisu, nah ada nanti tetesan disiraman. Langsung saya dilapannya. Riko kalau ibu berdua dalam siaran, pergi ke toilet dulu aja, ya, pergi saya mendaki ke zam-zam tu, tetesan dari apa? Ratuan, tetesan kok ratuan, pas kepala basahan tangan sapuan, mudahnya Ustaz, ya murah, suliknya kalau tak tahu bu, itu baru sulik, kalau lah tahu sangat murah, tak perlu sulik, makanya ilmu tu bu, di samping meningkatkan kualitas ibadah, inyojo mempermudah awak mengarajokan ibadah tersebut. Ada lagi pertanyaan? Kita cukupkan. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.